Hai guys, terima kasih atas 30 subscribers dan di video kali ini aku akan kasih alur cerita film menarik tapi sebelum nonton subscribe sekarang juga ya, agar channel ini menembus 100 subscriber. Oke, selamat menonton action. Diperlihatkan pada Risa yang selama ini mempunyai 5 teman hantu dan menyembunyikannya dari temannya. Risa mempunyai pacar bernama Dimas. Dimas sendiri adalah seorang penyiar radio. Risa dan teman kantor Dimas ingin memberi surprise untuk Dimas karena ada ultah Dimas. Karena ultah Dimas dirayakan di rumah Risa, Risa menyuruh untuk teman hantunya untuk tidak keluyuran. Malam pun tiba Dimas ke rumah Risa dan diberi kejutan. Dimas mempunyai teman bernama Anton. Anton adalah seorang kreator YouTube. Saat Anton membuat konten, ia mendengar suara orang bernyanyi di toilet. Saat Anton ingin membuka, Anton dipanggil oleh temannya. Saat Risa sedang ngegosip dengan teman kantor Dimas, salah satu teman hantu Risa bermain mobil dan membuat Risa kezel. Setelah itu teman kantor pulang dan saat itu keadaan hujan dan teman hantu Risa takut meminta Risa menyanyi lagu hujan namun Risa tak memperdulikannya. Saat teman kantor Dimas pulang, Dimas membantu Risa membereskan rumah. Di sela-sela pembersihan Dimas mengangkat gelas. Saat Dimas mengangkat gelas itu ada balon meletus hingga membuat Dimas kaget, hingga terjatuh. Dan tangan Dimas terkena pecahan gelas itu hingga membuat Risa marah karena Risa kira temannya yang melakukan itu. Keesokan harinya Risa menulis di karangan novelnya bahwa ia ingin menutup mata batinnya. Setelah itu sosok perempuan bernama Kartika. Ia datang dan mengabulkan permintaan Risa. Kartika membacakan mantra untuk menutup gerbang dialog. Dan Risa pun mencoba ke kamar teman hantunya namun mereka tiada. Risa rasa dia telah menjadi orang normal. Malam hari Risa menelpon Dimas dengan mata Risa bengkak sebelah saat Risa mengobati matanya dengan obat tetes mata. Dan Risa pun terkejut. Keesokan harinya Risa menelpon Risa. Setelah itu Risa mengecek novelnya namun buku tentang teman hantunya menghilang. Risa menyenggol sofanya namun sofanya basah. Risa merasa temannya ada di sini. Saat itu Risa mengecek ember yang berisi air. Tiba-tiba ada tangan yang menarik kepala Risa hingga masuk ke ember. Untungnya Risa selamat. Setelah itu Risa nangis sambil mencari halaman teman hantunya yang hilang. Tak lama kemudian Riri datang. Dan katanya Riri di sekolah gak hujan dan di rumah temanya juga hanya rumah mereka yang hujan. Dengan raut wajah sedih Risa menyanyi lagu hujan di tempat bermain Risa dengan teman hantunya. Namun hujan tetap tak berhenti dan yang dilakukan sia-sia. Riri berpendapatan kenapa Teh Risa tidak mau meminta bantuan teman Teteh kalau Teteh merasa ada yang aneh. Namun Risa berpikir bahwa itu bukan hujan biasa. Risa tak bisa meminta bantuan kepada teman hantunya karena mata batin ia telah ditutup. Beberapa saat kemudian Risa tidur di sofa namun ada air yang menetes di tubuh Risa. Risa pun terbangun, tiba-tiba ada hantu lain yang ada di atas tubuh Risa dan merasuki Risa. Keesokan harinya mata Risa semakin bengkak. Sisi lain Dimas menelpon Risa namun Riri datang ke kantor Dimas dan menceritakan yang sebenarnya. Risa yang kesurupan menyanyikan lagu untuk memanggil teman hantunya namun mereka tidak mau muncul karena mereka tahu itu bukan Risa. Akhirnya kepala Risa dijedotkan oleh hantu jahat itu dan saat Risa sholat Risa diberi petunjuk oleh temannya bahwa dia telah dibohongi. Dan Risa pun langsung mencari novel yang mengisahkan perempuan di taman. Abdi Magala Tinusanes. Setelah Risa mengingat kembali Risa mendengar suara orang bermain piano tapi saat dihampiri suara itu menghilang. Tiba-tiba di belakang Risa ada hantu perempuan yang datang meneror Risa lagi. Untuk menyuruh Risa memanggil teman hantunya dan sampai Risa dilempar ke kaca. Tak lama kemudian teman hantu Risa muncul dan Risa menyuruh mereka pergi. Tetapi dia sudah diambil oleh hantu perempuan itu. Setelah itu Risa ditolong oleh Dimas. Risa menyanyikan lagu dan Dimas pernah mendengar lagu itu. Dimas pun memutar video waktu Anton bikin konten dan mendengar suara orang bernyanyi seperti Risa. Ternyata yang bernyanyi itu adalah Raina. Risa dan Dimas langsung mencari keberadaan Raina saat sampai di rumah Raina namun saat sampai sana hanya Risa yang bisa masuk ke rumah itu.
Dimas tak bisa masuk ke rumah itu dan Dimas masuk melalui pintu belakang. Dan Dimas menemukan sebuah peti mayat dan Dimas menemukan sebuah artikel yang isinya. Tukang santet hujan tewas diambuk massa dengan anaknya. Tukang santet itu memakai kalung yang sama dengan Raina. Dan akhirnya Dimas langsung mencari Risa. Saat itu Risa bertemu Raina dan bertanya kenapa Raina melakukan ini kepada Risa. Dan Raina menceritakan bahwa Risa terlalu sombong karena tidak mau berteman dengan dia. Dan ternyata Raina juga bisa melihat hantu makanya Raina melakukan ini. Tak lama kemudian Dimas datang dan mendorong Raina dengan mengambil kalungnya namun Dimas dilempar ke dinding oleh hantu perempuan itu. Tak lama kemudian Raina ingin membunuh Risa namun tanpa sadar kalungnya telah diambil oleh Dimas dan Dimas pun menghancurkan kalung itu dan Raina pun meninggal. Risa kembali bertemu dengan teman hantunya dan keesokan harinya teman hantunya Risa pamit. Karena ingin melihat Risa bahagia bermain dengan manusia satu persatu mereka menghilang walaupun itu hanya mimpi tapi itu nyata Risa pun ditinggalkan oleh teman hantunya dan tamat.